Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Jamaah Masjid Fastabiqul Khairat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dan Islam, dan untuk saat ini selain kedua nikmat itu yang paling besar adalah nikmat kesehatan. Yang paling besar nikmat pada saat ini itu adalah nikmat kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan ini adalah as-sihhatu tajun. As-sihhatu tajun. Jadi kesehatan itu adalah mahkota. Jadi ketika orang memperlakukan dirinya sebaik mungkin untuk menjaga kesehatannya, maka dia mempunyai mahkota tersebut. Jadi semoga kita yang berada di tempat ini dan keluarga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, dari wabah ini ya, dan diberikan kesehatan, amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa terkira selalu pada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, kerabat, dan tabi'in dan kita umatnya sampai akhir zaman. Jamaah salat maghrib Masjid Fastabiqul Khairat rahimani wa rahimakumullah. Kita saat ini ya dihebohkan dengan kasus COVID-19 jilid 2, Pak. Yang mana pada saat ini lebih luar biasa lagi gempurannya daripada kasus-kasus yang pertama ya. Dari awal Februari itu ya, yang kita baru dengar awal Februari, kemudian awal Maret, akhir Februari sudah mulai pecah tuh ya. Awal Maret sudah masuk Jakarta, sudah masuk Indonesia lah ya. Kemudian sudah melandai dan baru-baru ini semenjak kedatangan WNA dari India itu tambah parah lagi. Ya, tambah parah lagi. Begitu juga WNA dari TKA Cina. Saya sebut aja TKA Cina yang memang terus menerus datang tanpa ada henti-hentinya setiap malam.
melalui beberapa bandara internasional yang ada di Indonesia ini. Itu yang membuat kasus ini semakin ledakan bom yang sangat dahsyat sekali. Terhitung sampai hari ini Pak, di Tanjung Redep saja yang terdaftar Pak ya, yang terdaftar mulai untuk sampai hari ini saja itu ada 1.400 kasus Pak yang terdaftar. Sebelumnya nggak pernah seperti ini. Jadi untuk sampai saat ini 1.400 kasus yang terdaftar. Yang nggak terdaftar, wallahu alam, lebih banyak lagi kali. Itu seluruh Berau Pak ya, di seluruh Berau. Jadi yang paling banyak itu ditempati oleh Tanjung Redep Pak, hampir 500-an kasus lebih. Nah, apakah dengan kasus yang sangat besar ini, ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus takut, Pak ya, dengan mendengar berita-berita tersebut, sehingga imunitas tubuh kita turun, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala turun, ya, sehingga muncullah PPKM, ya, wallahu alam, banyak yang diplesetin sekarang PPKM itu ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya banyak kasus seperti ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mencoba kita, umat Islam, terutama umat Islam ya, sedang mencoba kita bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai umat ini. Memang terjadi banyak silang pendapat Pak ya, apalagi yang dihebohkan lagi sekarang masalahnya ini masalah vaksin ya, masalah vaksin. Apakah vaksin ini halal atau haram itu sudah tidak dipermasalahkan lagi sekarang ini. Sekalipun ada pendapat dari berbagai ahli bahwa ada yang vaksin itu memang terbuat dari unsur babinya. Nah, sekarang masyarakat sudah nggak peduli lagi. Orang berbondong-bondong untuk mendapatkan vaksin tersebut. Nah, kenapa orang berbondong-bondong Pak? Ternyata bukan karena takut sama virusnya Pak. Orang sekarang berbondong-bondong untuk divaksin bukan karena takut sama virusnya, tetapi takut sama apa Pak? Nggak dikasih buat KTP kalau nggak divaksin. Nggak bisa terbang kalau nggak divaksin. Nggak bisa berjalanan lewat dengan laut dan udara kalau nggak divaksin. Nggak boleh buat ini, buat itu, dipersulit. Makanya orang berbondong-bondong untuk divaksin. Bukan karena takut sama virusnya, bukan. Tapi takut sama administrasinya itu. Kalau dia hambat administrasi dia ketika dia mengurus sesuatu, itu aja takutnya. Nah, ini kerjaan siapa? Ya. Apa yang kita harus lakukan sebagai umat Islam ini, Pak? Enaklah kalau seandainya di antara bapak-bapak jamaah sekalian yang tidak pernah, jarang gitu berpergian keluar daerah. Nah, sampai sekarang ini Pak, saat ini ada lagi yang pokoknya sudah nggak bisa dikatakan lagi lah, peraturan-peraturan yang sangat mengada-ada sekali.
Sampai-sampai yang ada salah satu maskapai penerbangan yang nggak memberikan orang tersebut izin untuk ikut terbang dikarenakan tidak ada surat keterangan dari RT dan lurahnya. Waliyazubillah. Sampai sekeluarga dia Pak nggak terbang. Bahkan ada yang gara-gara anaknya nggak divaksin, ya, sehingga ketinggalan pesawat terbang. Berapa kerugian yang dia dapatkan pada saat itu? Itu bukan satu orang. Banyak orang yang mendapatkan kerugian-kerugian dari hal tersebut. Maka dari itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengembalikan ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semuanya, Pak. Allah itu masih sayang kepada kita semuanya. Kita disuruh untuk berpikir, untuk kembali lagi mentafakuri, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini bisa jadi kita tinggalkan. Kita selama ini bisa jadi malas untuk membaca, ya, membaca Al-Quran, membaca buku ya tentang keagamaan maupun kesehatan, ya. Kita selama ini malas untuk membaca hadis, ya. Ternyata sering saya katakan di dalam ceramah-ceramah saya, ya, semuanya itu, obat semuanya itu, vaksin yang tertinggi adalah ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada di ini Pak ya, di WA tuh berseliweran di WA tuh ya, satu testimoni dari orang Bali, ya. Orang Bali ini menemukan satu satu obat gitu ya, untuk penangkal corona. Dan dia di dalam testimoninya itu berani untuk menjilat kembali ludah orang yang terkena corona. Sampai dia seperti itu Pak testimoninya. Nah, dengan apa dia lakukan itu semuanya? Apa yang dia lakukan sehingga dia berani? Ternyata sederhana saja Pak. Sederhana saja obatnya itu. Bahkan sangat murah sekali dan sangat murah sekali. Ya wallah alam, ini belum dites ya, belum diuji klinis gitu ya. Tetapi dia yakin dengan obat ini. Kenapa? Dia bermimpi bahwa dia mendengar, ya, Muslim itu, dia mendengar salah satu hadis dari Rasulullah SAW tentang lalat. Nah ini dia, tentang lalat. Tahu Pak, kalau saya sekarang bertanya Pak, kalau ada lalat Pak ya, yang masuk ke dalam minuman Bapak, ketika Bapak minum nih, minum kopi, apa minum teh, atau minum air gitu ya, ada lalat yang masuk ke dalam air Pak, kalau Bapak sendiri gimana Pak? Dibuang apa diminum Pak airnya Pak? Hah? Dibuang Pak ya? Betul Pak, dibuang Pak? Bapak dibuang? Hah? Diminum? Oh dibuang lalatnya ya? Masih bisa diminum ya? Ya. Jadi begini Pak, saya mendapatkan hadis ini memang waktu di pondok dulu ya. Jadi ternyata ketika kita sedang minum Pak ya, minum kopi kah, minum teh kah, minum susu kah, minum air putih kah, ketika ada lalat yang jatuh ke air kita Pak, jangan langsung dibuang kopinya, jangan langsung dibuang air tehnya, jangan langsung dibuang air susunya, jangan. Tetapi di dalam hadis Rasulullah SAW tersebut apa? Kita celupkan Pak lalat itu, kita celupkan lagi, kita tenggelamkan sekalian lalat itu ke dalam air tersebut. Kenapa?
memang di salah satu sisi sayap lalat tersebut ada racun, Pak. Ada racun. Nah, untuk menawarkan racun tersebut yang ada di air minuman tersebut adalah dengan cara menenggelamkan lalat tersebut ke dalam air tersebut. Sehingga salah satu lalat sayapnya tersebut berfungsi sebagai penawar racun. Ya, Pak ya? Sebagai penawar racun. Jadi jangan dibuang, Pak. Kalau ada lalat yang jatuh ke minuman kita, jangan dibuang. Tetapi langsung celupkan lagi lalatnya semuanya. Berikut lalat-lalat itu dicelupkan semuanya, baru kita ambil lalatnya, kita buang. Ya, Pak ya, jangan dibuang air minumnya. Nah, sehingga dia membuat membuat ramuan, Pak ya, orang Bali ini padahal dia bukan muslim, Pak, sehingga dia praktekkan itu. Dan di dalam beberapa kesempatan orang yang diobatinya itu, Pak ya, qadarullah sembuh, Pak. Caranya seperti apa? Cuman modalnya air mineral aja, Pak. Air mineral 1 botol besar itu, Pak ya, ditambah satu botol apa, Pak? Saya nggak mau nyebutin di ini ya. Yakult, Pak. Yakult, Pak. Yakult dimasukin ya, Pak ya, ke dalam air tersebut ya. Dimasukin dalam air tersebut, kemudian lalat, Pak. Sebanyak 7 ekor lalat. 7 ekor lalat ditaruh di dalam kayak jaring gitu kan. Itu dicelup-celupkan saja, Pak. Kalau dia banyak lalatnya, bahkan katanya lalat hijau, kalau ada sekalian aja lalat hijau katanya. Nah itu, Pak, kalau kita yang berpikiran normal kan, Pak ya, kalau kita yang berpikiran normal, wah ini penyakit, ini ngasih penyakit, tapi dia coba praktekkan karena dia yakin dengan hadis ini banyak orang yang sembuh dengan minum ininya itu. Dengan minum ramuannya tadi itu, Pak. Cuma dicelupkan saja, Pak, dicelup-celupkan kayak kita dengan teh sariwangi itu, Pak ya. Diangkat lagi, udah gitu aja. Silakan diminum. Nah, orang non muslim saja yakin dengan kebenaran hadis tersebut. Apalagi kita yang muslim, Pak. Al-Quran sudah menjelaskan semuanya tentang obat tersebut. Kenapa? Kita harusnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Alif, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fih. Ya, Pak ya. Hudan lil muttaqin. Ya. Alif lam mim. Zalikal kitabu, ya. Kitab itu sesungguhnya kitab itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di situ aja sudah jelas, Pak, bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan juga, Quran surah Al-Isra, sering saya ulang-ulang juga, Pak ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an itu sesungguhnya, ya Pak ya, hudan sebagai petunjuk, wa rahmah, ma huwa syifa' wa rahmah, syifa penyembuh, ya Pak ya, penyembuh, wa rahmah dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman.
wala yaziduz zalimina illa khasara. Dan tidak ada kebaikan kepada orang-orang yang zalim terhadap Al-Qur'an tersebut. Jadi kita seharusnya harus kembali lagi kepada Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an adalah penyembuh Pak dari segala penyakit. Kalau sekarang kita takut dengan corona Pak, ya itu wajar Pak. Itu adalah ketakutan yang manusiawi Pak, seperti itu Pak. Tapi jangan sampai kita mengalahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk ini. Ya. Jangan sampai kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk ini. Kita takut sama corona wajar. Kita pakai masker itu adalah ikhtiar Pak, nggak salah. Nggak salah Pak ya, karena memang kita ikhtiar kita, begitulah ikhtiar kita menjauh dari corona tersebut. Tetapi jangan sampai kita takut, menghilangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak dalam masa pandemi ini Pak, yang sangat parah sekarang ini? Bahkan di Jakarta, di Surabaya, di Jabodetabek Pak, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu, dan Surabaya itu sudah angkat tangan semuanya. Bali juga udah angkat tangan Pak, sudah ngibarin bendera putih semuanya. Dalam artian pedagang-pedagang itu sudah ngibarin bendera putih, sudah gak sanggup lagi. Kenapa? Nggak ada yang untuk diinikan sama mereka Pak. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Al-Quran, ya, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam ini, ya. Tadi Pak, tadi pagi ada yang minta sama saya untuk diruqyah. Saya tanya sama saya, kenapa ini Pak? Saya COVID Pak, katanya. Saya minta diruqyah. Oh COVID, kata saya. Iya. Tapi saya ruqyahnya lewat by phone ya, lewat HP. Saya nggak datang langsung, tapi lewat HP. Dan ternyata Pak, tadi itu ada kesalahan teknis saya. Ada kesalahan teknis. Nah, sehingga saya kirimkan rekamannya Pak. Saya kirimkan rekaman ruqyah itu, kemudian saya suruh dengarkan sama dia. Dan ternyata qadarullah Pak, ketika dia mendengarkan itu, dia kenanya satu keluarga Pak di Gunung Tabur Pak. Satu keluarga 5 orang, anak sama orang tua, anak sama ayah ibunya, kena semuanya 5 orang. Itu Pak ya, setelah mendengarkan ayat-ayat ruqyah tersebut Pak, pokoknya semuanya itu badannya gemetar, panas dingin semuanya Pak. Di tenggorokannya itu, di liurnya itu terasa, di hidungnya ada yang ini Pak, ada yang gemetar-gemetar gitu Pak. Dan liurnya itu terasa nggak nyaman gitu Pak. Setelah didengarkan ayat-ayat ruqyah tersebut. Dan apakah ini sekali kejadiannya? Bukan Pak, tetapi sering Pak. Jadi kami Pak di forum terapi Quran itu Pak ya, nasional itu, sering memberikan terapi kepada orang-orang yang terkena gangguan. Dalam arti gangguan di sini adalah yang terkena COVID tersebut Pak. Dan subhanallah Pak, ya masya Allah tabarakallah, orang-orang yang diruqyah Pak rata-rata mendapatkan kesembuhan yang sangat luar biasa. Ya Pak ya, sekalipun ada peruqyahnya yang meninggal dunia karena COVID, ada juga Pak. Itu qadarullah sudah. Qadarullah. Takdir Allah berlaku kepadanya. Sudah saatnya. Tetapi peruqyah sudah banyak sekali yang meruqyah orang-orang yang terkena COVID ini dan hasilnya luar biasa Pak, sembuh, rata-rata sembuh. Dan bahkan Pak,
Kalau ada di antara keluarga kita yang terkena COVID, Pak ya, jangan putus asa dulu. Tetapi ikhtiar. Ikhtiarnya dengan apa? Mengikuti ya betul Pak ya, protokol kesehatan silakan Pak ya. Tetapi adalah yang paling utama adalah dengan cara banyak-banyak sering-sering membaca Al-Quran Pak. Terutama surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kalau bisa satu hari itu selesai surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, satu hari selesai. Jadi sebelum bacanya silakan berwudu, ya silakan setelah berwudu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Kemudian siapkan air minum Pak ya, air 1 gelas atau 1 botol Pak ya, silakan siapkan. Kemudian dibuka airnya, kemudian dibacakan surah Al-Baqarah sampai selesai Pak, 2 juz setengah. Kalau mau tambah surah Ali Imran silakan. Setelah selesai membacanya, kemudian ditiupkan di air tersebut dan diminum Pak. Diniatkan untuk meruqyah. Diniatkan untuk meruqyah. Dan itu Pak hasilnya sangat luar biasa Pak. Ya. Sangat luar biasa. Jadi jamaah salat maghrib Masjid Fasabiqul Khairat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu kesempatan Rasulullah SAW bersabda, dan ini hadis ini adalah bentuk ikhtiar ya dengan ruqyah syariah. Ani Zuhri an Abi Huzamah an abihi qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu ya Rasulullah ara'aita ruqa nastarqiha wa dawaan natadawa bihi wa tuqatan nattaqiha hal taruddu min qadarillah syai'an qala hiya min qadrillah qala Abu Isa hadza hadis hasan sahih. Jadi arti hadisnya ini Pak, dari Az-Zuhri, dari Abu Khuzamah, dari bapaknya ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimana menurut baginda mengenai ruqyah yang sering kami gunakan, obat-obatan yang sering kami pakai untuk berobat, serta pelindung yang sering kami pakai untuk berlindung. Apakah hal itu dapat menolak takdir Allah? Nabi SAW menjawab, justru itu semua termasuk dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Isa, ini hadis merupakan hadis hasan sahih. Hadis riwayat Tirmizi, hadis yang 1991. Hadis sejenis juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, hadis yang ke-14.925, dan Sunan Ibnu Majah hadis yang ke-3.428. Jadi cara kita ya Pak ya, cara kita untuk ikhtiar kita untuk menjauhkan diri kita bagi yang belum terpapar Pak ya, bagi yang belum terpapar dengan COVID ini, janganlah merasa jumawa dulu, jangan merasa sombong dulu bahwa kita sudah berusaha untuk mematuhi protokol kesehatan. Kenapa Pak? Karena yang varian sekarang ini sangat luar biasa Pak, sangat luar biasa. Beberapa hari yang lalu Ustadz saya ketika di pondok itu meninggal dunia Pak. Jadi beliau ini Ustadz Ainul Haris ini Pak ya rahimahullah ini, beliau itu satu keluarga terpapar semuanya Pak. Beliau ini pimpinan pondok, salah satu pondok pesantren di Wonogiri. Jadi satu keluarganya terpapar Pak. Beberapa hari sebelum dia meninggal dunia, itu anaknya meninggal Pak, kena COVID ini. Tapi dia nggak tahu, karena dia juga dalam keadaan kondisi parah.
Setelah beberapa hari anaknya, 2 hari atau 3 hari anaknya meninggal, kemudian dia menyusul. Jadi dalam salah satu rekaman yang dia rekam kepada seorang temannya, dia mengebel temannya Pak lewat voice note itu Pak ya. Dia katakan bagi yang belum ketemu COVID ya, belum pernah kena COVID, jangan diremehkan penyakit ini. Jangan diremehkan penyakit ini, karena penyakit ini memang betul-betul dahsyat Pak. Dia merasakan betul susahnya dia bernafas. Kalau sekarang itu, wah, bahkan Pak yang oksigen di mana-mana kosong Pak. Wallahu alam, apakah ini jadi permainan ya Pak ya? Orang-orang yang memang ingin mempermainkan harga oksigen atau apa, kita nggak tahu Pak. Terutama di Jakarta Pak ya. Di Jakarta sampai rumah sakit itu banyak yang menolak pasien Pak. Banyak yang menolak pasien. Bekasi begitu juga, sampai pasien banyak yang meninggal di tengah jalan. Belum sampai ke rumah sakit udah meninggal. Ada yang penyakit rumah sakit ini nggak diterima karena kekurangan oksigen katanya. Rumah sakit sini, rumah sakit lagi nggak diterima, akhirnya meninggal di tengah jalan itu banyak Pak. Bukan 1-2 tapi puluhan, bahkan ratusan Pak, yang meninggal di tengah jalan. Maka kata beliau, jangan abaikan COVID ini katanya. Kalau kamu yang sudah kena, berikhtiarlah katanya untuk mendatangi rumah sakit atau dokter. Nah bagi kita yang belum kena ya, agar menjaga diri kita, keluarga Pak ya, jangan sampai terkena penularan COVID-19 ini yang sekarang variannya wallahualam ada namanya Delta dan segala macamnya. Dan ini lebih dahsyat lagi. Qadarullah ada baru kena 3 hari langsung meninggal. Dan ini bukan menakut-nakuti, memang kenyataan seperti itu Pak. Karena kita kan nggak tahu, ada mungkin di antara jamaah kita ini Pak, ada yang sering medical check up Pak. Kecuali orang perusahaan Pak ya. Kalau orang perusahaan kan rutin aja. Ada yang sering medical check up nggak Pak? Tahu nggak kesehatan dirinya ada penyakit-penyakit bawaan komorbidnya? Nah, kalau kita tahu ada penyakit bawaan, terus lebih hati-hati lagi kita. Ya. Jadi diusahakan Pak sekarang ini untuk menjaga kesehatan kita. Yang pertama, kalau nggak penting-penting amat, jangan keluar, jangan bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, itu yang pertama Pak. Yang kedua, kalau kita seandainya mau keluar, ikhtiar kita adalah yang pertama memakai masker Pak. Yang kedua, bawa sertakan air zam-zam yang diruqyah Pak. Kalau bisa ditaruh di sini Pak. Ya. Air zam-zam, Pak ya diruqyah dulu air zam-zamnya, kemudian ditaruh di botol seperti ini Pak. Untuk apa? Di setiap kita berhenti disemprotkan di mata kita Pak, di hidung kita sama di mulut kita Pak. Air zam-zam tersebut Pak. Itu untuk menghindari virus masuk ke dalam lubang mata kita, lubang hidung kita dan mulut kita Pak. Itu diusahakan disemprotkan terus Pak. Jadi usahakan ruqyah dulu Pak, diruqyah dulu airnya. Oh saya nggak bisa ruqyah Ustaz, cukup dibacakan Al-Fatihah, kursi 3 kul cukup Pak. Ini akan untuk meruqyah. Dibawa zam-zam Pak setiap hari Pak. Ya, sebagai bentuk ikhtiar kita Pak. Kalau kita mau keluar, bawa air zam-zam yang sudah dimasukkan ke dalam botol ini, yang sudah diruqyah. Silakan. Tiap kita berhenti, semprotin Pak. Nah, agar mata kita tuh terbebas supaya dari virus-virus tersebut. Kemudian kalau bisa Pak, diusahakan sering-sering baca surah Al-Baqarah dan siapkan air untuk kita ruqyah. Kemudian sering-sering baca surah Al-Baqarah Pak, dengan meruqyah air tersebut.
Kemudian air tersebut kita semprotkan di sekitar rumah kita, Pak. Kita percikan di sekitar rumah kita. Kalau bisa pakai semprotan burung itu, Pak ya. Pakai semprotan burung itu. Kenapa, Pak? Ada indikasi ya, ada indikasi bahwa memang COVID ini sebagiannya dari sihir, Pak. Ada indikasinya begitu. Tapi wallahu alam. Nah, sebelum itu terjadi sama diri kita, Pak, nah kita harus membentengi diri kita dulu, Pak, dengan cara menyemprotkan air ruqyah tersebut yang sudah kita bacakan surah Al-Baqarah tersebut ke ruangan-ruangan kita, tempat tinggal kita, Pak. Kemudian apalagi? Silakan sediakan probiotik, Pak. Probiotik ini kayak ini, Pak, kayak fermentasi dari air kelapa itu, Pak ya. Itu probiotik. Silakan siapkan itu untuk kita konsumsi di rumah kita masing-masing. Itu manfaatnya sangat luar biasa, Pak, untuk penghapus untuk penghancur racun ya. Kemudian siapkan juga minyak zaitun, Pak. Minyak zaitun. Minyak zaitun itu diapakan? Diminum, Pak. Diminum. Jadi cari minyak zaitun yang bisa diminum, jangan yang untuk wajah, tapi untuk diminum. Kemudian apalagi, Pak? Kalau di rumah kita diusahakan 2 hari sekali itu, Pak ya, minum air serai dan jahe, Pak. Kemudian dikasih jeruk nipis. Ya, silakan dibuat air rebusan serai jahe, kemudian jeruk nipis, Pak ya. Silakan dikonsumsi itu, Pak, untuk meluruhkan dahak-dahak yang ada di dalam tubuh kita ini, Pak, terutama di bagian kerongkongan sini dan dada. Silakan. Kemudian apalagi? Kemudian kalau memang sempat, Pak ya, beli kelapa muda dan minum air kelapa muda. Untuk sebagai ini aja, Pak, preventifnya saja. Ya, kalau sudah terkena nggak apa-apa, Pak, diminum itu aja, nggak menjadi masalah. Kalau sudah kena minum itu aja dan banyak-banyak membaca Al-Quran dan sering berdoa, Pak. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari COVID-19 ini, Pak. Karena memang terus terang saja, Pak, saya sudah pernah merasakannya, Pak. Bagaimana kena COVID ini, Pak? Ya, saya sudah pernah merasakannya, Pak. Memang semuanya tulang kita ini rasanya remuk, Pak. Remuk tulang kita ini, Pak. Sendi-sendi ini terasanya memang betul-betul luar biasa remuknya. Kemudian badan ini panas dingin. Panas tinggi. Jadi kalau dia nggak ada komorbid, ya nyaman-nyaman aja gitu ya, nggak ada ini. Tapi kalau dia punya komorbid, itu memang sangat luar biasa perjuangannya untuk sehat tersebut. Maka dari itu, jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus mengembalikannya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah masih sayang sama kita, Pak. Kalau kita selama ini melihat Pak ya, sekarang ini bahkan di Madura, Pak, di Sumeneb Madura itu anggota dewannya nggak boleh anggota dewannya melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian di masjid-masjid, Pak. Kenapa, Pak? Karena hampir setiap kampung setiap hari, Pak, 5 kali diumumkan, Pak. Setiap hari 5 kali diumumkan. Bagaimana orang yang mendengarnya nggak stres, Pak? Di satu kampung itu, Pak, sampai 5 kali, Pak. Nah, kalau kita yang sering baca WA atau baca Facebook, itu setiap saat, Pak, berita meninggal aja. Jadi seolah-olah kalau yang saya rasakan nih, Pak ya, kematian itu memang sudah di depan mata saya gitu ya. Bukan kematian yang saya takutin, Pak. Kematian itu pasti.
Tetapi yang saya takutkan adalah bekal yang nggak cukup, Pak. Bekal saya ini masih sedikit sekali, Pak. Apakah bekal kita semua ada cukup, Pak, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Belum. Masih sedikit, Pak. Ya. Jadi perbanyak bekal, Pak. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak berbekal, Pak. Karena sekarang ini kita dengarnya setiap hari itu berita meninggal dunia tuh, waduh. Untuk satu hari ini saja saya sudah lebih dari 10 yang saya dapatkan berita meninggal dunia aja. Dan kebanyakan orang-orang soleh yang saya dapatkan ini berita meninggal dunia itu, Pak. Bayangkan ulama-ulama kita, Pak, sekarang ini, Pak, sampai hari ini, Pak, detik ini sudah lebih dari 700-an, Pak, hampir 1000 lagi, Pak, yang meninggal. Itu ulama-ulama besar, Pak. Ulama-ulama besar, Pak, bukan main-main, Pak. Keilmuan mereka tuh sangat luar biasa. Bahkan beberapa hari lalu ya, itu pakar hadis Indonesia, pakar usul fikih Indonesia, ya, udah pakarnya betul, doktornya fikih, usul fikih Indonesia, itu meninggal baru beberapa hari yang lalu. Sudah pada hilang semuanya, Pak. Itu yang sangat keilmuannya sangat luar biasa, Masya Allah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita jaga diri kita dan keluarga kita, Pak, dari wabah virus ini, ya, agar jangan sampai virus ini menghampiri kita. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita kena, Pak, ya, jangan putus asa, terus berikhtiar. Kembalikan kepada semuanya kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Karena sumbernya semuanya kesehatan ada pada Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Maka sering-seringlah membaca Al-Qur'an. Semoga Allah menjaga kita semuanya dan memberikan kepada kita kesehatan, dan kita insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus asa. Hadanallahu wa yakum majma'in. Cukup sampai di sini saja dulu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada pertanyaan silakan, Pak. Ada pertanyaan, kalau bisa kami jawab, kalau tidak bisa ya kami tunda. Ada pertanyaan enggak, Pak? Silakan, Pak, kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan terapi Quran ini. Nggih, monggo, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggih. Kondisional, Pak, ya, kondisional ya. Seharusnya memang kita ruqyah mandiri, Pak, yang baik itu, Pak. Ruqyah mandiri. Tetapi ketika kita tidak bisa beruqyah diri sendiri, ya harus diruqyah. Nah, kalau sebaiknya memang kita harus ruqyah mandiri, Pak, meruqyah diri kita sendiri. Kan sekarang kan sudah banyak file-file ruqyah yang tersebar, Pak, ya. Kalau bapak-bapak mau file ruqyah silakan minta sama saya banyak, Pak. Ya, ruqyah COVID, ruqyah ini ada, Pak. Silakan aja, Pak. Mau yang audionya, mau yang filenya ada. Silakan ruqyah diri sendiri, Pak. Yang paling penting adalah ruqyahnya memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki salatnya, Pak. Perbaiki bacaan Al-Qur'annya, perbaiki zikir-zikirnya. Insyaallah itu adalah ruqyah mandiri kita, Pak. Kemudian sering memaafkan orang lain. Ya, sering memaafkan orang lain dan sering mendoakan diri kita dan orang lain. Insya Allah itu akan kembali kepada kita semuanya. Nah, itu adalah ruqyah yang mandirinya, Pak. Ya, kalau kita nggak mampu untuk meruqyah diri sendiri, ya harus diruqyah, minta diruqyah sama orang lain. Ya, wallahu a'lam.
Ada lagi Pak? Nggak ada? Ya. Kita cukupkan di sini dulu Pak. Hadanallahu ikum ajma'in. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.